Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal desain saya yang berjudul Perancangan Akademi Sepak Bola Tarakan dengan Pendekatan Analogi Bakau. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Agung Dewantara dan NIM 1666019. Yang pertama adalah latar belakang yang berisi tentang fakta dan potensi isu permasalahan objek rancangan dan pendekatan objek rancangan. Pertama ada fakta dan potensi. Fakta dan potensi yang pertama yaitu terdapat banyak talenta muda di Indonesia dan tersebar di berbagai daerah. Terdapat beberapa sekolah sepak bola dan Kota Tarakan itu merupakan salah satu kota yang berpartisipasi dalam Liga 3 Indonesia, dan Kota Tarakan sudah memiliki stadion sepak bola sendiri. Untuk isu dan permasalahannya, yang merupakan isu utamanya yaitu belum adanya wadah bagi talenta muda sepak bola Indonesia, dan yang kedua ada belum adanya bangunan ikonik olahraga di Kota Tarakan. Semakin meningkatnya intensitas pemain asing, tidak berbanding lurus antara masyarakat yang suka dengan sepak bola dengan masyarakat yang berpartisipasi langsung dalam dunia sepak bola, dan minimnya prestasi. Isu dan permasalahan tersebut yang dijadikan sebagai dasar untuk pemilihan objek dan pendekatan. Objek perancangan yaitu Akademi Sepak Bola, yang berasal isunya yang saya ambil yaitu dari belum adanya wadah yang memadai bagi talenta muda Indonesia. Terus untuk pendekatannya yaitu analogi bakau, yang dimana belum ada yang bangunan ikonik di Tarakan itu sendiri, sehingga saya mengambil isu bahwa identitas kawasan dari Tarakan itu adalah mangrove, yaitu tumbuhan bakau itu, yang akan saya jelaskan nanti di bagian pendekatan. Rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaatnya itu menghasilkan rancangan akademi sepak bola sebagai wadah bagi bakat dan minat anak muda yang Tarakan. Menghasilkan rancangan akademi sepak bola dengan pendekatan analogi. Rancangan akademi sepak bola di Kota Tarakan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Batasan rancangannya. Untuk objeknya yaitu sebagai wadah bagi para talenta muda di Kota Tarakan. Lokasinya di Jalan Sungai Kapuas, Pamusian Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Pendekatannya menciptakan objek perancangan yang dijadikan sebagai sebuah bangunan ikonik di daerah tersebut. Pengguna sasaran objek adalah anak muda usia 9 sampai 18 tahun dan beberapa staf dalam akademi. Untuk keunikan rancangan, yang pertama itu rancangan akademi sepak bola ini akan dijadikan sebagai wadah melalui analogi. Rancangan akademi sepak bola di Tarakan akan dijadikan sebagai salah satu bagian bangunan ikonik di Kota Tarakan. Tinjauan objek rancangan. Definisi objek rancangan pertama ada akademi sepak bola dan akademi sepak bola. Mungkin ini akan saya lewati saja karena ini penjelasan. Teori yang relevan itu ada berbagai fasilitas yang harus dimiliki di asrama sepak bola, dan berbagai ruangan, ada lapangan latihan sendiri, ruang kelas, fasilitas mendukung, servis, dan fasilitas pengolahan. Untuk studi presiden objeknya yaitu saya mengambil ASIFA. ASIFA ini sendiri adalah Aji Santoso International Football Academy yang berada di Kota Malang. Ini merupakan akademi sepak bola yang terbaik di Indonesia, dan ada beberapa fasilitas yang saya gunakan untuk acuan dalam merancang saya dalam akademi saya yang tersebut, yaitu ada lapangan standar, fitness center, klinik, kantor, area berkumpul, musola, asrama, dan kooperatif. Tinjauan pendekatan. Definisi dan penjelasan pendekatan. Definisi analogi adalah satu pendekatan bentuk yang digunakan dalam desain arsitektur. Untuk analogi yang saya pilih yaitu analogi bakau, yang untuk menjawab isu tadi, di mana identitas dari kawasan Kota Tarakan itu sendiri adalah mangrove atau tumbuhan bakau, yang isunya adalah belum adanya bangunan ikonik yang ada di Kota Tarakan. Salah satu isunya yaitu belum adanya bangunan ikonik. Untuk penjelasan mangrove sendiri mungkin
saya lewati saja seperti ini. Untuk fungsinya, hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang penting ekosistem hutan. Ciri-ciri mangrove: tumbuhan bakau hidupnya di pinggir pantai. Tumbuhan bakau ini memiliki akar tunjang atau mencolok. Daun tunggal terletak berhadapan berkumpul di ujung ranting. Memiliki kulit batang yang keras serta batang kuat dan besar. Bunga berkelompok dalam payung. Daun mahkota putih yang ciri-cirinya ini akan saya masukkan nanti di prinsip-prinsip pendekatan. Untuk studi presiden pendekatan, saya memilih Museum Tsunami Aceh, di mana Museum Tsunami Aceh ini kalau dilihat dari bangunannya, ini merupakan salah satu bangunan yang menggunakan pendekatan analogi, karena dia menirukan bentuk kapal yang karam pada saat tsunami itu sendiri. Nah, dari beberapa konsep yang saya tulis ini, ada beberapa konsep dari Museum Tsunami Aceh yang saya jadikan sebagai acuan untuk merancang menggunakan pendekatan analogi. Pertama ada konsep denah Museum Tsunami Aceh, yaitu menganalogikan senter dan pusaran air. Konsep dinding itu dia konsep hubungan antar umat manusia yang diambil dari tarian Aceh. Dan juga ada di dalam ruang dari bangunan museum tersebut, yaitu ada ruang sumur doa. Ini menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Itu konsep bentuk tadi. Bentuk fasad bangunan Museum Tsunami Aceh ini menganalogikan bentuk kapal di atas rumah. Terus ada ruangnya lagi, yaitu ruang space of fear, yaitu lorong tsunami yang merupakan akses awal untuk memasuki Museum Tsunami Aceh. Selanjutnya ada ruang Memorial Hall yang merupakan ruangan kenangan yang memiliki 26 monitor sebagai lambang dari kejadian tsunami. Nah, ini untuk prinsip aplikasi pendekatannya. Saya menggunakan anatomi dari pohon bakau dan saya mengambil ciri-cirinya. Anatominya yang saya gunakan yaitu tema akar, batang, dan daun, dimana akar memiliki ciri-ciri bercabang yang berhubungan serta mencolok, dan penerapannya yaitu penggunaan massa. Untuk bercabang dan berhubungan itu penggunaan massa banyak yang saling berhubungan antara satu bangunan dengan bangunan lainnya, dan menggunakan sirkulasi dan aksesibilitas untuk mempermudah pengguna menuju satu bangunan ke bangunan yang lain. Untuk ciri mencolok, seperti penerapannya seperti penggunaan warna yang mencolok dan terang, serta desain bentukan bangunan yang dijadikan sebagai point of view di daerah tersebut. Untuk anatomi bakau, ciri-cirinya itu kuat dan kokoh. Penerapan prinsipnya itu penggunaan materi beton dan beberapa materi struktur yang sengaja diekspos agar terkesan kokoh dan kuat. Untuk anatomi bakau daun, ciri-cirinya itu ada berkumpul di ujung tangkai, di mana penerapan itu pemanfaatan ruang terbuka sebagai ruang komunal dan ruang terbuka hijau. Penggunaan ruang komunal untuk keperluan tertentu dalam bangunan, serta ciri-cirinya mampu beradaptasi, di mana penerapannya itu desain bangunan yang menyesuaikan dengan iklim pada daerah tersebut. Misal arah bangunan atau orientasi bangunan yang memperhatikan cahaya matahari, arah angin, dan lainnya. Ini merupakan prinsip-prinsip yang saya gunakan untuk perancangan. Selanjutnya ada tinjauan nilai keislaman. Saya di sini mengambil dari surah Quran, surah Al-Balad ayat 10 sampai 18, di mana dalam surah tersebut dibahas tentang jalan yang benar untuk memanfaatkan harta yang dimiliki, dan penerapan nilai-nilai Islam pada surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 18 adalah nilai sosial. Nilai sosial tersebut diusahakan dapat masuk ke dalam konsep perancangan. Nilai sosial tersebut juga merupakan salah satu dasar yang harus dimiliki dalam bangunan sepak bola atau yang harus ditanamkan dalam siswa dari atau peserta akademi sepak bola itu sendiri. Di mana prinsip-prinsip nilai keislaman yaitu saya ambil dari nilai sosial yang terbagi menjadi dua, yaitu kerjasama dan hubungan antar sesama. Untuk kerjasama, penerapan prinsip tersebut berupa penggunaan ruangan aula dan ruang rapat digunakan untuk mendiskusikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan akademi maupun non-akademi dan menyangkut siswa akademi. Selain itu juga seperti penggunaan sistem pembelajaran yang memaksa pengguna untuk dapat saling berhubungan dan tidak bersifat individualis. Hubungan antar sesama yaitu pemanfaatan ruang terbuka sebagai ruang komunal agar para pengguna dapat berkumpul bersama dan tetap menjaga nilai silaturahmi. Tidak membedakan untuk fasilitas bagi pengguna lainnya. Selain itu, menerapkan sistem pengguna kamar pada asrama yang tidak hanya ditempati satu orang saja.
mungkin itu untuk penerapan nilai keislaman. Yaitu metode perancangan. Pertama ada programming. Untuk sebelum saya merancang atau membuat objek atau menentukan objek dan pendekatannya, saya pertama melakukan proses berpikir, yaitu yang terdiri dari logical thinking, critical thinking, dan creative thinking. Di mana logical thinking itu saya menentukan objek rancangan berdasarkan fakta yang ada. Setelah saya mendapatkan fakta yang ada, saya masuk ke critical thinking, yaitu menentukan objek tersebut. Nah, dengan fakta yang ada sudah cukup dijadikan sebagai latar belakang untuk objek yang saya pilih. Nah, setelah mendapatkan objek tersebut, saya berlanjut ke creative thinking, yaitu setelah mendapatkan berbagai latar belakang masalah yang ada dan menentukan objek rancangan yang dipilih dan menentukan pendekatan yang dipilih, yaitu saya menyelesaikan isu dan permasalahan yang ada tersebut dengan konsep-konsep atau ide-ide baru untuk menjawab isu-isu tersebut secara arsitektural maupun non arsitektural. Perancangan yaitu pengumpulan dan pengolahan data primer, observasi, data sekunder, studi pustaka, teknik analisis, terus tapak, bentuk ruang, struktur, utilitas, dan konsep-konsep makro, mikro, konsep tapak, bangunan, konsep utilitas. Untuk konsep dasar sendiri yang saya pilih yaitu berdasarkan dari anatomi tembang itu, ya pohon bakau itu, saya akan memvisualkan anatomi tersebut ke dalam konsep yang saya pilih. Perancangan dengan anatomi tersebut diusahakan untuk menjawab isu dan permasalahan yang ada, yaitu tentang belum adanya bangunan ikonik, olahraga di kota Palembang. Anatomi tersebut yang sama dengan prinsip tadi, yaitu akar, batang, dan daun. Hal tersebut yang dapat saya jadikan sebagai acuan dalam mendesain objek. Mungkin untuk penerapannya sudah ada di selanjutnya skema tahap perancangan. Skematik desain. Pertama dapat mengambil isu pendekatan, isu objek perancangan, saya tentukan. Saya melakukan programming, yaitu identifikasi masalah, pesan masalah, tujuan dan manfaat. Saya melakukan proses berpikir tadi untuk menentukan objek dan pendekatannya. Setelah saya mencari data untuk integrasi keislamannya, saya gabungkan. Terdapatlah analisis fungsi, di mana analisis fungsi itu tersebut dibagi jadi 4 lagi, yaitu studi dan pelatihan, ekonomi, sosial dan budaya, dan penunjang. Di mana dari keempat itu dibagi-bagi untuk fasilitasnya. Setelah bisa menganalisis penggunaan aktivitas, analisis ruang, analisis zoning, analisis bentuk, analisis tapak, analisis struktur, yang di mana analisis tersebut berupa kawasan dan bangunan yang mengerucut menjadi konsep yang akan konsep tapak, konsep bentuk, konsep ruang, konsep struktur, dan konsep integritas. Di mana dari konsep-konsep tersebut akan berupa output gambar arsitektur segi arsitektur. Nah, ini ada beberapa gambaran sketsa rancangan saya. Yang pertama ini untuk dari gambaran tapak, ini dari analogi batang dan ranting mangrove, di mana dia itu outputnya adalah tata massa, sirkulasi, dan aksesibilitas. Kedua ada konsep bentukan dari yang saya ambil dari anatomi daun bakau, dan untuk fasadnya gambarannya saya mengambil dari anatomi akar. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.